Bisa saya mulai nggih, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tempe, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tempe, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan pada kita jalan yang lurus dan terang benderang. Terima kasih Bapak Ibu bisa hadir dalam kegiatan ini. Dalam siang hari ini kita ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu diseminasi pelatihan pemanfaatan laboratorium sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Faisal. Kemudian yang kegiatan kedua itu rapat koordinasi persiapan kegiatan TKA, kegiatan akhir semester ganjil dan HUT semata. Berikutnya mari kita simak diseminasi dari Bapak Faisal. Kepada Bapak Faisal disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Asti. Mohon izin Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tempe, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi pemanfaatan laboratorium di sekolah. Kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu syarat saya untuk menyelesaikan diklat atau pelatihan yang telah saya lakukan tempo hari. Jadi mau tidak mau saya harus melakukan kegiatan ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang paham mengenai laboratorium. Ini sebenarnya khusus untuk guru IPA, namun tidak menutup kemungkinan untuk semua Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti. Karena kan kegiatan di laboratorium yang menggunakan tidak hanya guru dari Mapel IPA saja, kadang guru PKWU juga menggunakan laboratorium. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama ya. Perdana ya, Bapak Ibu ya. Perdana, karena dapat bantuan juga ini ya. Jadi sekalian demo ya. Nah, waktu saya diklat kemarin, saya juga mendapat materi mengenai pembelajaran mendalam dan KKA. Untuk materi ini saya skip saja karena Bapak Ibu guru pastinya sudah paham apa itu pembelajaran mendalam, 8 profil dimensi lulusan, sudah pastinya paham, jadi saya skip saja. Dan untuk yang KKA juga sudah pernah didiseminasikan oleh Bu Surya yang waktu itu nih, jadi langsung saya skip. Nah, untuk ini juga sama tadi yang pembelajaran mendalam, jadi langsung saja. Nah, yang kedua yaitu peran Tendik dalam implementasi PM dan KKA. Jadi peran kami untuk Tendik ya, Tendik seperti tenaga laboratorium itu mendukung implementasi pembelajaran mendalam dan menggunakan coding dan kecerdasan artifisial ya di sekolah ya. Nah, ini merupakan poin-poin yang sudah saya rangkum. Nah, salah satunya adalah perencanaan dan persiapan praktikum. Nah, jadi saya sebagai laboran pastinya akan merencanakan apa saja yang akan kita laksanakan ketika praktikum. Seperti kan di sini kondisinya kan 3 lab IPA seharusnya ya, itu ada 1. Nah, jadinya dalam 1 lab tersebut pastinya Bapak Ibu akan ada jadwal yang bisa kemungkinan bertabrakan gitu Bapak Ibu gitu. Jadinya
alangkah baiknya jika ingin menggunakan laboratorium harusnya konfirmasi setidaknya itu 1 minggu sebelum acara kegiatan praktikum dimulai. Jadi sebagai laboran kita bisa merencanakan jadwalnya untuk hari ini siapa, untuk hari ini siapa, dan melaksanakan persiapan praktikum seperti alat dan bahannya bagaimana agar jadi sebelum persiapan praktikum itu lebih matang ya. Dan yang kedua itu ada pendampingan dan bimbingan teknis. Pendampingan di sini pada saat Bapak Ibu guru memberikan materi pada peserta didik, kita itu mendampingi siswa-siswi ya. Nah, pendampingan di sini itu bermaksud untuk mengevaluasi dan mengawasi apabila ada siswa yang salah dalam melakukan praktikum atau menggunakan alatnya itu tidak sesuai dengan SOP, kita awasi dan kita berikan bimbingan. Dan yang ketiga ada pemeliharaan dan kalibrasi peralatan. Nah, untuk pemeliharaan ini seperti alat-alat di laboratorium ada alat ukur itu yang banyaknya tidak terkalibrasi, guys. Kemudian ada mikroskop kemarin, mikroskop itu saya cek itu banyak yang berjamur ya lensanya. Itu pastinya nanti akan saya buat perencanaan untuk maintenance atau membersihkan lensanya. Itu biasanya di sekolah lain itu memanggil pihak ketiga atau pihak luar. Jadi teknisi dari luar datang untuk membenahi lensanya tersebut. Dan yang keempat adanya menjamin keselamatan dan keamanan. Menjamin keselamatan ini di laboratorium itu harus ada seperti K3-nya. K3-nya itu seperti APAR, kemudian adanya kotak P3 yang lengkap. Jadi seperti itu gitu, Ibu ya. Dan yang terakhir pengembangan dan inovasi laboratorium. Pengembangan ini merupakan seperti administrasi. Selama ini administrasinya kan hanya tertulis di buku ya. Kalau saya yang rencana saya pengembangan ke depan itu mungkin bisa paperless atau menggunakan form atau aplikasi gitu. Aplikasi jadi tidak perlu membuat lembar kerja atau buku-buku untuk menulis manual gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu guru? Masih belum ya? Perencanaan kegiatan laboratorium. Pada saat pelatihan di Batu, saya itu diminta untuk mengidentifikasi sumber daya sekolah. Sumber daya ini termasuk sarana prasarana seperti ruangannya. Kalau saya lihat sarana prasarana di sini itu kurang ya, baru gini. Dari standarnya emang banyak yang kurang. Ya, seperti ventilasi itu sebenarnya harus ada. Terus di ruang lab biologi itu aparnya sudah expired ya, harus diganti seharusnya. Dan P3-nya harus kotak P3 itu harus ada lengkap nih. Terus menyusun rencana penggunaan sarana dan prasarana laboratorium. Nah, rencana penggunaan sarana dan prasarana ini seperti alat dan bahan ya. Kalau dalam 1 bulan kan biasanya saya ada buku penggunaan alat dan bahan. Nah, nanti itu saya rangkum. Nah, nanti dari penggunaan itu kita butuh berapa? 1 bulan itu kayak alkohol 1 botol. Jadi nanti rencananya setiap bulan itu membutuhkan 1 botol seperti itu. Jadi nanti bisa dimasukkan di RAB-nya ini, Bapak Ibu. Nah, ini kemarin saya bikin rencana kegiatan. Nah, ini ada sarana dan prasarana ya. Kemarin bikin tabel kayak gini. Jadi kita itu analisa dari apa yang kurang di laboratorium kita ajukan atau bikin rencana aja. Ya, seperti AC itu memang dibutuhkan ya. Seperti di lab komputer harusnya menggunakan AC. Oke. Kalau di lab kimia tidak perlu menggunakan AC, namun harus ada exhaust ya, exhaust fan ya. Oke. Ini merupakan contoh laporan aja.
pengelolaan alat dan bahan lab, melakukan tindakan agar alat dan bahan yang digunakan di laboratorium tetap dalam kondisi baik, aman, dan siap pakai. Jadi peranan tenaga kependidikan laboran yaitu menjaga alat dan bahan yang digunakan di laboratorium dalam kondisi yang baik dan aman ya. Baik dalam artian itu sebelum digunakan oleh siswa-siswi itu bisa terpakai dan normal, sudah ditera atau dikalibrasi gitu. Nah, terus yang ada yang kedua pembuatan IKA dan SOP. IKA itu adalah instruksi kerja dan SOP standar operasional prosedur gitu. IKA ini untuk yang di setiap alat seperti mikroskop, terus jangka sorong, alat ukur itu seharusnya ada satu IKA. Jadi sebelum siswa-siswi menggunakan alat tersebut, siswa-siswi tersebut harus dikasih IKA dulu untuk mempelajari. IKA itu seperti spesifikasi alatnya bagaimana, terus kekuatan alatnya bagaimana. Jadi seperti itu gitu. Nah, ini dokumentasi yang saya laksanakan di sana. Ini di SMP ya, laboratorium di SMP. Kebetulan laboratoriumnya sudah bersih nih, sudah rapi nih. Nah, itu ruang penyimpanannya ya rapi ya. Kalau dibandingkan di sini memang ya segitu ya, Pak. Dan alatnya masih bagus-bagus semua di sana. Ya, di sini. Nah itu lemari-lemarinya kan bagus-bagus ya. Ya. Ya, emang katanya di sana itu sebelum kunjungan memang ada gitu. Kerja bakti dahulu memang. Oh, itu. Ya, itu. Memang ada kerja bakti dahulu. Nah, nanti hasil dari praktikum yang Bapak Ibu guru dan siswa-siswi laksanakan, nah, ada nanti laporan harian, bulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan harian ini seperti selesai praktikum saya akan buat laporan harian, terus saya rangkum jadi laporan bulanan, semesteran, dan tahunan ya. Ini ada contohnya. Ini contohnya laporan harian. Nah, untuk di laporan tahunan ini ada rencana tahun berikutnya. Jadi ada evaluasi ya dari laporan semesteran. Jadi untuk tahun depan itu bagaimana? Ini contohnya seperti ini, nanti saya yang buat. Jadi nanti Bapak Ibu guru melengkapi aja. Yang kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja ketiga. Nah, jadi di laboratorium itu ada risikonya ya Bapak Ibu ya. Ada risiko listrik. Nah, risiko listrik ini nggak boleh diabaikan karena kadang kan ada anak-anak itu yang tidak bersepatu ya. Seperti di lab komputer tidak bersepatu itu sebenarnya berbahaya dan harus memakai sepatu karena dengan adanya alas itu dapat meredam kejutan listrik ya. Karena ada isolatornya. Dan yang kemudian ada risiko panas dan kebakaran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika laboratoriumnya ventilasinya kurang, nah, menyebabkan suhunya kan panas. Dan jika itu di lab kimia dan dapat bereaksi dengan bahan kimia, dapat menyebabkan risiko kebakaran ya. Nah, yang kemudian ada risiko ergonomis. Ergonomis itu seperti cedera. Ada risiko keamanan data. Keamanan data ini yang biasa di lab komputer ya. Lab komputer seperti kena virus, malware, dan lain sebagainya. Kemudian ada prosedur pedoman K3, keamanan listrik dan lingkungan. Keamanan listrik ini merupakan ya standarnya ya. Jadi ada standarnya sebenarnya. Kalau listriknya itu berapa watt, kabel yang harus dipakai itu harus standar berapa, itu ada. Dan ada ekonomi dan kesehatan kerja. Begitu pula ada pengolahan limbah. Kalau yang di tempat yang saya kunjungi, yang waktu studi lingkungan itu, untuk pengelolaan limbahnya itu di sekolah itu menggunakan dinas lingkungan hidup ya Bapak Ibu. Jadi dinas lingkungan hidup itu mengambil ke sini seperti yang di lab itu
sudah banyak yang expired ya, bahan kimianya. Itu harusnya itu dikumpulkan, kemudian dikasih ke dinas lingkungan hidup. Atau kalau nggak ada, minta orang dari pihak ketiga, tapi dikubur. Iya, jadi di sana itu begitu. Tapi yang terakhir ini di sana itu tidak menggunakan dinas lingkungan hidup, cuma apa ya, menyuruh orang untuk mengambil terus dibuang, tapi dibuangnya itu dikubur, itu katanya. Nah, yang terakhir ini adalah materi jejaring dan kolaborasi. Terakhir ya, cepat ya. Iya. Ya. Tak perlu lama-lama ya. Ya, sip. Ya ini rangkuman aja gitu. Jadi jejaring dan kolaborasi. Nah, jejaring dan kolaborasi ini atau ya bisa dikatakan lain itu kerjasama ya. Nah, jadi intinya antara teknik dan guru itu harus kolaborasi seperti ya tadi komunikasi yang baik, kemudian saling membantu, jadi seperti itu nih. Ada yang kedua ini meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam, ada mengembangkan keterampilan dari kolaborasi tersebut, maka keterampilan kita akan berkembang, dapat memperluas wawasan dan meningkatkan motivasi belajar, mengoptimalkan peran guru. Nah ini ada metode strategi kolaborasi di lab ya, ada pemanfaatan teknologi digital, lab virtual, jejaring industri atau profesional, komunitas belajar. Nah, ini saya bahas sebagian aja nih Bapak Ibu. Pemanfaatan teknologi digital itu hampir sama dengan lab virtual. Saya sudah sempat bikin, kapan hari itu sudah saya bikin cuma prototipe ya. Nanti saya tunjukkan, tapi kalau ada revisi atau tambahan, nggak apa-apa bisa diutarakan. Terus ada komunitas belajar. Komunitas belajar itu seperti MGMP ya nggak apa-apa, sama antar guru, terus antar sekolah, workshop, kemudian jejaring dengan industri atau kerjasama dengan pihak industri luar. Ya, terima kasih. Ini akan saya sampaikan, saya tunjukkan ya. Laboratorium virtual yang sudah saya bikin ya, ini salah satu bentuk inovasi dari saya juga, yaitu ada beberapa bidang ilmu ya, laboratorium biologi, fisika dan kimia. Nanti mungkin Bapak Ibu punya ide, tidak apa-apa bisa diutarakan ke saya, nanti saya usahakan kalau saya senggang saya buatkan gitu. Seperti ini laboratorium kimia. Ini ada daftar alat-alat kimia. Nah ini merupakan inspirasi ya. Waktu itu Bu Dewi kalau nggak salah itu praktikum pinjam alat. Nah untuk apa Bu? Untuk itu pengenalan alat dan bahan. Jadi saya buatkan daftar-daftar alat-alat kimia seperti ini, glass beaker, dan keluar gambarnya. Jadi anak-anak bisa menggunakan lab komputer, menggunakan lab virtual seperti ini. Jadi tanpa menggunakan alat secara langsung. Jadi seperti itu ya Bapak. Dan masih banyak lagi ya Bu ya, ada yang lab biologi juga ada. Kemarin saya bikin yang organ manusia ini. Nah ini torso ini, karena kemarin torsonya di lab itu ada yang hilang ya tangannya ya. Iya. Nah, saya hilang, jadi saya coba buatkannya ya 3D ya. Penjelasannya sudah. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu guru atau nanti ada tambahan mengenai lab virtual, nanti saya usahakan kalau sempat. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, nggak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri ya, Bapak Ibu guru ya.
untuk selanjutnya rapat yang akan dipimpin oleh Pak Dik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.